فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 134. Qala Imam Ar-Ruhaini rahimahullahu taala wal bariz. Nah, setelah bicara tentang dhamir yang mustatir, yang tersembunyi, bukan terhapus tapi tersembunyi di dalam amilnya. Sekarang yang kedua dhamir bariz, dhamir yang nampak, yaitu ma lahu suratun fil lafadz. Ma di sini adalah ma mausulah, sesuatu atau dhamir yang memiliki bentuk di dalam lafadznya, memang terucapkan. Wa yanqasimu ila muttasil wa munfasil. Dia terbagi menjadi dhamir muttasil yang bersambung dengan amilnya dan munfasil yang terpisah dari amilnya. Ya terkadang amil kah atau apa istilahnya, yang penting munfasil adalah berdiri sendiri. Fal muttasil, sekarang dhamir yang bersambung adalah huwaladzi la yuftatahu bihin nutq. Ini dari sisi bentuknya, yaitu dari sisi bentuk kenyataannya adalah suatu dhamir yang mana pembicaraan tidak dimulai dengan itu. Pasti dia di belakang, iya, bukan di depan, bukan di hadapan. Wala yaqa'u ba'da illa, dan tidak terletak setelah illa, karena yang setelah illa pasti munfasil, terpisah dia. Kata, ya, kata, gimana ada kata di sini? Maksudnya adalah seperti huruf ta. Tak mungkin ini dimulai dengan ta. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu apa ya? Misalkan ya, ta dorobtu, gimana ta dorobtu? Nah, tak boleh. Tapi dorobtuka, kalau ingin dijadikan dhamir yang apa itu maf'ul bih, dorobtuka. Adapun tahu-tahu dimulai dengan ta, itu tak boleh. Misalkan ada pertanyaan, tapi itu ada itu tak kuluna, Anda makan. Dhamirnya bukan tak di situ tak mudharaah. Fa'ilnya adalah wawul jamaah, tak kuluna. Itu jumlah munasabah. Darabtuka. Ayat itu. Nah, itulah yang betul. Ya, darabtuka. Saya telah memukulmu. Tapi tak boleh tahu-tahu ta darabtu. Engkau saya pukul. Jelas tak boleh. Kenapa? Karena yang namanya dhamir muttasil itu tidak mungkin berdiri di depan. Pasti dia di belakang. Yaitu apa? Setelah amil. Contohnya apa? Kumtu. Ta pada kumtu. Nah, ini saya telah berdiri. Pasti tunya di belakang, tak mungkin di depan. Tukum, nah, gimana tukum atau tukoma? Tak mungkin. Berarti apa? Tunya memang di belakang. Sama saja dhamir ini sebagai ma'mulnya, sebagai apa? Sebagai fa'il kah atau maf'ul bih, pasti dia di belakang. Kalau dhamirnya adalah berupa apa? Dhamir yang muttasil, yang bersambung. Yang bersambung pasti di belakang. Wakaf pada akramtuka, ya, tak boleh dimulai dengan kaf di depan. Kenapa? Oh sebentar, anak salah baca ya. Tayyib, akramaka boleh. Akramaka, dia telah memuliakanmu. Intinya apa? Kafnya itu di belakang. Nah, itu boleh kita kasih contoh itu, cuma tadi anak salah baca. Wal munfasil, dhamir yang munfasil terpisah, ma yuftatahu bihin nutq, dhamir yang boleh menjadi permulaan pembicaraan, seperti ana ja'i', saya lapar, ada ana di depan misalkan. Atau apalagi ya, ana na'san, saya mengantuk, boleh ada ana atau nahnulah, terserah. Yang penting dia mampu berdiri sendiri. Wa yaqa'u ba'da illa, boleh datang setelah illa, nahwu ana mu'minun, iya ana. Kemudian maqama illa ana, tidak ada yang berdiri kecuali saya, iya. Setelah illa ada dhamir munfasil yaitu ana. Tak boleh bilang illa tu, maksudnya kumtu. Tak boleh tu dipisah dari kum, tapi berubah menjadi ana, dhamir munfasil. Baik, qala Syekhun Al-Hamdani hafizahullah, aqul hasilu kalamihi rahimahullah, kesimpulan dari ucapan Imam Ar-Ruhaini rahimahullah, anna dhamir al-baris, bahwasanya dhamir yang baris
yang nampak, yang terucapkan, ay al-zahir, yang nampak ya, malahu lafdzun, yaitu suatu dhamir yang memiliki lafaz, memiliki pengucapan, boleh diucapkan. Wada'athul Arab, diletakkan oleh orang Arab, litu'abbira bihi anhu, agar orang Arab itu mampu untuk mengungkapkannya, ada lafadznya. Kalha fi nahwi marartu billadzi marartu bihi. Ngasih contoh yang agak panjang. Padahal apa? Dorab tuh senang, kan suka dorab orang bahasa Arab. Dorab tuhu, selesai hu. Ini marartu billadzi marartu bihi. Saya melewati orang yang saya lewati. Ya. Terjemahannya jadi agak panjang dan terulang ya. Marartu billadzi marartu bihi. Kenapa tak sekalian marartu bihi? Dah itu aja. Saya melewati dia. Belum habis. Walahu taqasimu mukhtalifatun bi'tibaratin mukhtalifah. Dan dhamir baris ini memiliki pembagian-pembagian yang beraneka ragam dengan ungkapan-ungkapan yang beraneka ragam, atau i'tibar itu sudut pandang yang beraneka ragam. Minha, di antara sudut pandangnya apa? Annahu yanqasimu bi'tibari ittisalihi bi'amilihi wa adami. Dari sudut pandang dia itu bersambung dengan amilnya atau tidak bersambung, ila ismain, terbagi menjadi dua. Ini yang disebutkan oleh Ar-Ru'aini tadi. Al-awwal al-muttasil, wa huwa ma la yumkinu libtida'u bih, yaitu suatu dhamir yang tidak mungkin kita jadikan sebagai permulaan fi awalil kalam, di awal pembicaraan, Arabian, secara bahasa Arab. Kalau untuk bahasa kita tak nampak. Apa bezanya? Kita boleh bilang aku di depan atau aku di belakang, saya di depan, saya di belakang, lafaz saya diletakkan di hadapan atau di tengah atau di belakang, senang saja itu. Tapi yang dimasukkan di sini adalah dari sisi bahasa Arabnya. Beza antara tu dengan ana. Beza antara apa? Nahnu dengan na semata, itu memang sudah lain. Wala yaqa'u ba'da lafzi illa. Insyaallah selesaikan dulu. Dan tidak terletak dan dia boleh terletak setelah illa. Nih, pakai pen yang senang apa? Pakai pen rosos memang susah. Baik. Kata beliau di sini, sebentar, mana tadi pembicaraannya? Yang muttasil, wala yaqa'u ba'da lafzi illa fil ikhtiyar, dan tidak terletak setelah lafaz illa di dalam suasana pilihan, bukan ittiror, bukan pembahasan syair. Ka atta fi qumtu. Baik, dia tak mungkin diletak di depan tu itu. Wahia fi mahali raf'in, ia sebagai apa? Fa'il. Saya telah berdiri. Wal kaf, contohnya fi uridu ikramak. Baik, itu yang dari gambaran yang tadi ya, akramaka atau ukrimuka, terserah, tak masalah, yang penting kafnya pasti di belakang. Wahia fi mahali jarrin wa nasbin, yaitu mungkin di posisi jar. Yang mana itu? Itu ikramak, ya, kafnya ini adalah fi mahali jarin mudhof ilaih, atau fi mahali nasbin boleh, yaitu akramaka, ya, sebagai maf'ul bih. Falaha huna mahillan, maka kaf di sini memiliki dua tempat, boleh majrur, boleh fi mahali jarin, boleh fi mahali nasbin di situ. Kemudian walam ya'til musannifu bimisalin majrur, si penulis tidak mendatangkan contoh yang majrur. Walaupun sebenarnya dhamir tak mungkin majrur, tapi fi mahali jar. Jadi kalau nak i'rab kan boleh dua-dua ya. Yang mana? Ikramaka. Ikramaka tak jadi jar disebabkan mudhof ilaih. Fi mahali jar mudhof ilaih. Memang itulah satu-satunya. Boleh juga jadi maf'ul bih. Maf'ul bih tapi perlu dirubah polanya, yaitu apa? Ana ukrimuka, harus dirubah kalimatnya. Apa maksudnya fi mahali jar wa nasbin? Nah itu dohirnya si
pensyarahnya ini menyebutkan yang fi mahali jar adalah contoh yang beliau berikan. Fi mahali nasbin itu contoh yang diberikan oleh si penulisnya. Yaitu apa? Akramaka yang di dalam matanya itu. Di sini Sayangnya beliau mencampur di sini. Itu yang membuat orang bingung. Mana mungkin di sini tahu-tahu boleh fi mahali jar dan nasab sekaligus, itu mustahil. Jelas apa? Masing-masing contoh disebutkan baru. Falama guna mahallan ada dua. Iya, ada dua mahal. Boleh mahali jar seperti yang dicontohkan si pensyarah, boleh fi mahali nasbin seperti yang dicontohkan oleh si penulisnya, si siapa, Imam Ar-Ru'aini ya. Iya, cuma masing-masing perlu dirubah contoh-contohnya, perlu disesuaikan. Duanya roh ini ya. Iya. Walam ya'til musannifu bimithalil majrur. Si penulis tidak mendatangkan contoh yang majrur. Iya, si penulis cuma mendatangkan contoh apa? Nasab. Li'anna dhamairan nasab, karena dhamir nasab hiya nafsuha dhamairul jar. Dia itu sebenarnya adalah dhamir jar. Ya kalau dirubah kalimatnya, kalau tanpa dirubah ya susah nanti. Nanti murid akan bingung gimana dia boleh jar, boleh nasab dalam satu contoh, itu mustahil. Kecuali dari sisi makna. Kalau dari sisi makna betul. Secara makna dia adalah maf'ul bih, yaitu uridu ikramak. Saya ingin memuliakan Anda. Anda maf'ul bih secara makna. Tapi secara i'rabnya uridu ikramak, kafnya di sini adalah sebagai apa? Mudhof ilaih fi mahali jar, dia tak ada yang lain. Dia tak boleh jadi maf'ul bih. Tak boleh. Kecuali secara maknawi, bukan secara lafzi. Kalau secara lafzi, i'rabnya dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih pasti apa? Majrur atau fi mahali jar. Makanya ini murid boleh bingung gimana ini. Mestinya apa? Beliau mengatakan yang dicontohkan oleh si penulis ini fi mahali nasbin, yang dicontohkan oleh saya ini fi mahali jarrin. Itu lebih memudahkan murid. Jangan dibuat agak pelik. Kalau mau pelik itu harusnya nanti pada waktu apa? Saraf qatrin nada, itu boleh lebih pelik. Biar air matanya keluar nanti, nada kan embun, matanya berembun, nangis. Kenapalah susah macam ini. Ada orang sampai ngaji keturun nada kecewa ya Pak. Mendalam Ada aja. Itu kira hulu. Tak. Cuma kembali kepada minat. Yang gulu itu kalau masuk ke buku-bukunya Zamakhsyari itu terlalu gulu dalam bahasa Arab sampai masuk ke bukunya Muqtadi'ah, itu gulu. Kalau yang minat itu hulu lah. Yang gila isim itu mungkin yang gulu, yang ikut ajaran Ahlussunnah tak sampai gila isim. Wallahu a'lam.